Ada aja mobil yang menawarkan performa ala sports car yang powerful, udah gitu handlingnya oke, tapi dibungkus dalam packaging mobil yang daily gitu, yang masih oke untuk dipakai harian, untuk bawa teman-teman, bawa penumpang, terus atau bawa barang, dan daya jelajahnya juga jauh gitu, masih sanggup untuk dibawa ke jalan-jalan yang kalau bawa sports car tuh agak ragu gitu, agak takut. Dan ini salah satunya, Mercedes-AMG GLA 35. Kayak apa mobilnya, sepraktis apa sih? Tonton terus video ini, jangan lupa subscribe. Selamat datang di Autofun Indonesia. Mungkin judulnya Mercedes AMG, tapi bisa jadi sama purist nggak dianggap sebuah AMG. Karena Mercedes GLA 35 ini nggak pakai mesin khasnya AMG, di mana one man one engine yang mesinnya tuh hand built gitu. Tapi itu nggak masalah. Soalnya mesin 2000 cc turbo yang dipakai GLA 35 ini udah dioprek juga sama AMG dan menghasilkan tenaga yang nggak main-main sih. Tenaga 310 PS dan torsinya sampai 400 Nm, dan itu angkanya besar banget, apalagi untuk sebuah mobil crossover compact gitu. Dan tenaga itu disalurkan ke 4 roda, karena ini mobil 4matic, lewat transmisi dual clutch AMG speed shift yang perpindahannya tuh mantap banget, cepet banget pindah giginya ya. Jadi kita buat nyobainnya, pindahin si mode berkendaranya yang ada di setir nih, setir AMG ke mode Sport Plus, dan mobil ini tuh jadi berubah jadi ganas, lebih banyak teriak. Akselerasi 0 ke 100 diklaim tuntas dalam 5,2 detik. Udah gitu, nariknya beneran jabak sih dengan torsi 400 Nm itu. Dan tiap perpindahan gigi, hampir nggak ada jeda gitu, langsung bam, ganti gitu. Nggak ada yang gitu, nggak ada gitu, langsung aja. Perpindahan giginya tuh cepet banget gitu si AMG speed shift-nya. Sementara itu, ketika udah di mode Sport Plus kayak gini, karakter suspensi juga jadi lebih keras, terus setirnya bobotnya lebih berat gitu ya, kerasanya lebih engaging gitu. Dan ini handlingnya oke juga nih, ketika dibawa nikung rasanya tuh nempel semua gitu, si rodanya tuh mencengkeram semua gitu. Dan di mode Sport Plus tentu karakter-karakter dari mesinnya, udah gitu dari respons pedalnya itu jadi lebih sensitif. Plus ada suara knalpot yang di-enhance sama si audio gitu. Jadi suara knalpotnya emang artificial ya, jadi dikeluarin sama speaker gitu. Dan dengan karakter-karakter seperti ini ya, mobilnya kerasa capable lah dari sisi performa gitu. Jadi kerasa kenceng, kerasa beneran fun, engaging juga dari sisi setir yang ini setirnya direct loh, walaupun kalau kita putar balik gitu agak diameter radius putar itu agak jauh gitu. Cuman untuk dibawa kayak gini-gini nih, untuk dibawa yang nikung-nikung deh gitu, jalan pegunungan mungkin ya setirnya engaging aja gitu. Oke, kalau jalannya bagus, terus tikungannya di aspal-aspal yang mulus, ini mobil memang menyenangkan sih. Cuman ketika jalannya udah mulai jalan-jalan yang bergelombang, terus aspalnya aspal tambal-tambalan, settingan suspensinya meski udah dipindah ke mode comfort, ini tetap keras sih hitungannya, kaku gitu, stiff, mobilnya tuh stiff aja di mode comfort sekalipun. Jadi gelombang-gelombang di jalan tuh ditranslasikan dengan gamblang ke kabin, rasanya tergoncang-goncang gitu. Jadi kayak gini nih, tuh kayak travel rodanya tuh nggak banyak gitu, mobil tuh kaku aja. Nih lihat jalannya jelek nih ya, des Ois. Gitu rasanya, punggung tuh kebanting-banting gitu, apalagi bolsternya kan si joknya tuh agak ini ya, kegigit punggung gitu, agak sedikit dipeluk karena modelnya juga model semi bucket gitu ya. Mungkin untuk perjalanan jauh gitu ya, kalau jalannya seperti itu terus pegel sih.
Kalau kita balik lagi nih, kita bahas fiturnya. Mungkin si GLA 35 ini nggak semenarik ke mobil-mobil yang zaman sekarang tuh kan udah pakai ADAS gitu dari kelas bawah. Dia ADAS itu belum selengkap itu teman-teman. Jadi kayak ADAS-nya belum ada adaptive cruise control, belum ada lane keeping assist, tapi at least di si GLA 35 ini dia udah ada active emergency braking, dimana itu bakal ngasih warning secara audio visual ketika mau nabrak, sampai ngasih bantuan pengereman otomatis gitu kalau emang dirasa perlu. Terus blind spot warning ada, dan yang mungkin canggih cuman udah agak jadul gitu fiturnya, itu fitur parkir otomatis. Jadi mobil ini bisa nemuin tempat parkir secara mandiri, udah gitu nanti dia parkir otomatis tanpa kita perlu ngendalin apa-apa. Nah cuman selain itu fitur-fiturnya mungkin basic, hal wajib di mobil premium lah gitu. Misalnya electric seat kiri kanan, dan ini menariknya udah lengkap dengan memori dan lumbar support, dan pengaturan itu naik turun, maju mundur, sudut kemiringan bawahnya, udah gitu recline itu udah lengkap gitu teman-teman. Selain itu gimmick-gimmick lain ala mobil modern, misalnya kayak ini di Mercy ini, gimmick Mercy banget, tombol-tombolnya macam-macam, ada slider, ada tombol naik turun, ada tombol biasa, terus ada touchpad di BB BlackBerry jadul, dan touchpadnya lagi untuk pengendalian si head unitnya dia pakai touchpad yang ada di tengah ini. Nah di screen ini lumayan unik nih, screennya terbagi jadi dua, kita bisa ngatur temanya sendiri. Selain ngatur nih, misal kita ngambil mode trip, main menunya berubah jadi navigasi, ambient lightnya menyesuaikan, terus si instrumentasinya juga visualnya menyesuaikan sama tema yang tadi gitu. Beda lagi ketika kita milih temanya racetrack gitu. Modenya udah mode berkendara Sport Plus, yang mana suara mesin tuh muncul lewat speaker gitu. Terus ambient lightnya berubah jadi merah, instrumentasinya juga berubah gitu. Jadi ada tema-tema tersendiri yang bisa teman-teman atur di layar head unit ini, dan bisa setting tema sendiri lah gitu, custom. Nah untuk hiburannya sendiri, nah ini menarik nih hiburannya. Jadi GLA 35 AMG itu udah lengkap sama Android Auto dan Apple CarPlay. Itu udah bisa, walaupun masih pakai colokan kabel ya, belum wireless gitu. Yang saya coba sih sejauh ini bisanya kabel ya. Yang menarik audionya Burmester itu, dia kan kelasnya kelas-kelas GLA gitu ya, walaupun dia AMG sih. Cuman audionya mantap banget sih. Suaranya bulat, clear, bassnya tebel, dan surround gitu. Suaranya mengeliling gitu. Berasa di stage aja. Jadi ini audionya cakep banget sih Burmester ini. Namanya juga Mercy ya. Pun kalau kita lihat lagi detail-detail di kabinnya itu selaras dengan potensi yang dia tawarkan gitu. Potensi sebuah sports car, dimana dalamnya juga kerasa sporty gitu. Misalnya dari shape steer-nya aja udah flat bottom nih, steer AMG, udah gitu joknya juga jok semi bucket, support badan banget, dan posisi duduknya sendiri cukup sporty lah ya. Ini bisa kita atur tilt teleskopik yang cukup jauh. Terus di bagian bawahnya juga nih kita bisa atur lagi si panjang sandaran kakinya gitu. Dan kalau kita lihat detail lagi, si setirnya ini setir AMG yang dia tuh udah lengkap sama kontrol-kontrol digital gitu di si setirnya. Jadi kita untuk ngendaliin mode berkendara, di sebelah kanan ada tuas puter gitu, rotary dial gitu, yang bisa ngendaliin mode berkendara dari comfort, sport plus, individual, sampai mode winter gitu, mode slippery. Sebelah kiri ini lebih menarik lagi karena ada dua kendali lagi, dan kendali ini bisa ngatur macam-macam, dari AMG Dynamics itu karakter berkendaranya, udah gitu traction control, kita mau mode matic atau mode manual lewat pedal shift, itu bisa diatur di sini. Lalu ininya apa? Redaman suspensinya jadi terpisah gitu. Suspensinya mau comfort atau mau sport atau mau sport plus, itu kita bisa diatur di sini gitu. Juga itu didukung dari pemilihan material teman-teman. Materialnya nih dinamika microfiber yang rasanya tuh rasa-rasa suede gitu, yang bikin duduk nggak merosot-merosot, jadi lengket aja gitu ke jok. Dipadu dengan material synthetic leather. Terus di aksen-aksennya sendiri ada stitching merah dengan aksen karbon di door trim, dashboard. Itu nuansanya jadi lengkap gitu sih. Rasa-rasa sporty setelah diberikan dari mesin yang emang capable gitu, powerful, dan handling yang menurut saya oke sih. Secara visual dan secara dipegang-pegang tuh senada gitu dari mesin, dan apa yang dia tawarkan sebagai sebuah mobil performa mungkin ya, boleh dibilang gitu. Meski tadi ada penekanan dari sisi performa dari mesin, terus dari
visual-visualnya di belakang juga lengkap dengan visual-visual tadi. Sabuk pengamannya aja warna merah. Itu tapi dari sisi kepraktisan untuk ngangkut orang masih capable juga gitu. Karena ruang di belakang meski ini salah satu line up entry level ya, GLA itu jadi kayak A-kelasnya SUV gitu. Tapi secara ruang di belakang pun berasa akomodatif aja, besar gitu, lega. Dari headroomnya, tinggi saya 170 plus sekian sentimeter dan ini masih nyisa walaupun dia punya panoramic sunroof. Ini headroomnya juga masih nyisa, buat tinggi 170 mungkin masih sisa sekitar 5-6 jari ke atas gitu. Jadi berasanya nggak kayak naik mobil compact gitu. Jadi berasa naik mobil yang cukup leluasa lah. Kabinnya tuh packaging kabinnya besar gitu. Lalu dari posisi duduk juga ternyata duduk belakang sama ergonomisnya gitu. Karena oke dia lantainya agak tinggi tapi kaki masih bisa selonjoran ke bawah, yang mana ini kolongnya masih lega banget nih. Kaki itu juga nggak ngejepit gitu. Ini padahal posisi duduk depan udah ada posisi paling rendah. Dan ini masih enak gitu. Tengah ada tunnel sih. Cuman ya masih cukup lah. Kayaknya duduk tengah masih nggak senyaman itu memang, cuman bisa gitu, bisa. Tapi at least untuk bawa sampai 4 penumpang ini masih nyaman banget gitu menurut saya ya. Dan selain dari ruang-ruang yang masih kerasa relatif besar gitu ya, sisi kepraktisan lainnya juga dia mendukung banget. Misalnya ya, soket USB-nya, walaupun dia USB Type-C ya udah modern banget. Di belakang ada 2, di konsol tengah ada 2 lagi. Terus di konsol depan ada 1 plus ada wireless charger, itu baru untuk soket pengisian gitu. Lalu untuk cup holder, oke di belakang nggak ada cup holder, tapi ada bottle holder, nggak dalam-dalam amat, cuman ada lah bottle holder gitu di bagian door trim. Terus masih ada ruang penyimpanan. Dan di depan, di konsol tengahnya juga yang tertutup ini lumayan dalam ya. Tapi di depan ada cup holder lagi, 2 biji, di sisi pintu juga ada bottle holder. Dan kalau kita mau ngangkut barang yang cukup banyak, ini bagasinya juga lumayan akomodatif teman-teman. Kita lihat di belakang ya. Dan ini bagasinya Cing, bukanya udah elektrik, lumayan besar ya. Apalagi dia nggak punya pilar belakang yang terlalu landai, jadi kalau ketika kita mau ngangkut barang yang agak tinggi, ini masih bisa nih. Tinggal lepas si dividernya, yang tinggal gitu doang lepasnya gampang. Masih ada ruang lagi untuk kalau mau ngangkut barang yang agak-agak tinggi gitu. Dan si pelipatan bangkunya yang gue suka ini nih. Jadi pelipatan bangkunya split 40-20-40, dimana kalau kita ngelipat yang samping, seatbeltnya nggak ganggu. Jadi kayak ada ruang sendiri buat seatbelt. Ini kayaknya harus dicontoh sama pabrikan-pabrikan lain nih. Banyak kan ketika kita ngelipat seatbeltnya tuh ngikut gitu. Kalau ini nggak, dia ada ruang sendiri dan ngelipatnya gampang, nggak ribet, nggak kusut gitu jadinya. Kalau kita mau lipat tengahnya bisa. Mau lipat semua buat ngangkut barang lebih banyak, besar gitu, dan lantainya nggak terlalu tinggi. Jadi untuk sisi kepraktisan menarik sih ini mobil. Nah, meski dia udah sporty, mesinnya powerful, dalamnya sporty gitu, tapi dari luar kelihatannya cukup humble ya, nggak terlalu berteriak gua AMG gitu. Walau kalau kita yang tahu-tahu kayak dari grill, ini grill Panamericana, dia historis lah, legend lah si kayak grill ini dari Mercy Gullwing gitu, dan ini ciri khas AMG. Tapi nggak ada sayap-sayap yang terlalu heboh, nggak ada gaya-gaya yang berusaha menekankan ini performanya tinggi gitu, nggak. Simpel aja, sederhana dari luar dan manis gitu jatuhnya. Kalau gue pribadi, gue suka sih dengan gaya-gayanya, dengan proporsinya, apalagi dengan pelek yang besar nih, nggak terlalu berteriak gitu, tapi cool aja, tahu ini kenceng nih. Jadi kalau teman-teman tertarik sama Mercedes AMG GLA 35, itu bisa ditebus dengan harga 1,2 miliaran off the road. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Dengan gaya yang seperti ini, tapi membungkus performa yang cakep sih. Torsinya besar, effortless, dan nuansa interiornya juga berasa AMG-nya gitu. Teman-teman tertarik nggak sih untuk milih ini sebagai salah satu mobil daily yang powerful gitu? Boleh komen di bawah ya. Nah, untuk berita lebih lengkapnya kalian bisa cek website kita di autofun.co.id, atau kalau mau lihat video review soal motor bisa ke YouTube-nya Motovun Indonesia. Saya Ahmad Karim pamit, ciao.